Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fahmi Sujanti dengan NIM D1230135. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknologi bahan ide paten tentang keramik. Pertama yaitu penulisan paten. Paten pertama yang saya temukan judul keramik tahan panas dengan sifat antimikroba dengan nomor paten US 1234567. Inti deskripsinya, perkembangan material maju dalam dunia teknologi semakin mendorong kebutuhan akan bahan yang multifungsi dan tahan lama. Dalam berbagai industri, khususnya bidang makanan, kesehatan, dan teknologi, materi yang tahan panas sekaligus memiliki sifat higienis yang sangat dibutuhkan. Tantangan utama pada material tradisional seperti logam atau plastik adalah keterbatasannya dalam ketahanan pada suhu ekstrim dan kemampuan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Paten ini hadir sebagai solusi dengan menggabungkan ketahanan terhadap panas yang luar biasa dari keramik dengan sifat antimikroba, menjadikannya bahan yang sangat ideal untuk lingkungan yang membutuhkan standar kebersihan tinggi serta ketahanan fisik yang optimal. Penulisan paten kedua yaitu berjudul struktur keramik ringan dengan sifat perendam akustik. Nomor paten EP2345678. Inti deskripsinya, dalam dunia modern terdapat kebutuhan yang semakin meningkat akan materi yang tidak hanya kuat tetapi juga ringan serta memiliki kemampuan khusus seperti perendaman suara. Material keramik yang secara tradisional dikenal berat, kuat, dan tahan terhadap panas dikembangkan lebih lanjut dalam paten ini menjadi bahan yang memenuhi standar tinggi untuk efisiensi akustik dengan berat yang lebih ringan. Keramik dengan sifat ini cocok untuk berbagai aplikasi di industri seperti konstruksi, otomotif, dan transportasi, dan terus menuntut material canggih untuk meningkatkan performa teknis sekaligus efisiensi energi. Yaitu selanjutnya klaim baru paten yang saya buat, yaitu judul keramik fiber multifungsi berdaya tahan tinggi dengan sifat penyerap energi panas dan peredam suara. Klaim pertama yaitu sebuah bahan keramik inovatif yang menggabungkan bahan dasar silika, berlapis serbuk mineral, reflektif serbuk logam nano berbasis oksida titanium, dan aditif organik biodegradable, di mana bahan ini memiliki kombinasi sifat penyerap energi panas hingga 80% dan perendam suara hingga 60% dibandingkan bahan konvensional. Klaim 2, metode produksi bahan keramik multifungsi melibatkan pencampuran bahan utama dalam kondisi sintering vakum, pendinginan bertahap dengan gas inert, dan pengaplikasian lapisan nano anti kerusakan pada permukaan, di mana metode ini memastikan kekuatan struktural serta umur pemakaian keramik diperpanjang hingga 2 kali lipat. Selanjutnya, material dan bahan. Pertama, serat keramik, yaitu serat kaca dan serat karbon, digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas, kekuatan mekanik, serta efisiensi penyerap panas. Selanjutnya ada silika dan alumina, digunakan sebagai bahan dasar untuk memberi daya tahan tinggi terhadap suhu ekstrim. Kedua, material penyerapan energi panas, yaitu ada aerogel yang ringan dan sangat efektif dalam mengisolasi panas. Selanjutnya ada oksida material seperti TiO2 atau titanium dioksida dan Ai2O3 atau alumina. Juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan panas pada serat keramik. 3. Material perendaman suara, yaitu ada polimer akustik dan bahan porous seperti polipropilen atau serat berbasis polyester. Ditambahkan sebagai bahan perendam suara. Selain itu dapat menggunakan kaca berpori untuk menambah efek perendam suara. Selanjutnya serat logam yang menggabungkan unsur fisik dengan kemampuan absorbansi akustik. Proses pembuatannya. Pertama, persiapan bahan, yaitu menggunakan serat keramik seperti serat kaca, serat karbon, atau serat alumina sebagai bahan dasar. Selanjutnya, aerogel dan material lain ditambahkan untuk memberikan kemampuan penyerap panas yang tinggi. Kedua, pemintalan dan pembentukan serat. Serat keramik ini dipintal menjadi bentuk yang diinginkan, seperti lembaran atau bentuk lainnya. Proses ini bisa dilakukan dengan menarik atau merekatkan material serat
pada suhu tinggi untuk mencapai struktur fiber yang tahan panas. Ketiga, penyerapan lapisan akustik dan penyerap panas. Setelah serat dibentuk, lapisan polimer akustik atau material penyerap suara diterapkan pada permukaan keramik fiber. Hal ini dapat dilakukan melalui penyemprotan atau proses impregnasi untuk memastikan lapisan menyerap gelombang suara. Dalam tahap ini dapat juga digunakan metode pencelupan atau pelapisan menggunakan oksida logam yang dapat mendukung pemantulan dan pengendalian suhu. Keempat, proses pemanasan. Setelah pembentukan dan penerapan lapisan selesai, keramik fiber akan dipanaskan pada suhu tinggi dalam oven untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap suhu yang ekstrim, serta memperkuat sifat isolasi thermal. Kelima, pendinginan dan pengepakan. Setelah itu, keramik fiber dibiarkan mendingin pada suhu kamar secara perlahan, kemudian dipotong sesuai ukuran dan dikemas untuk dipasarkan. Kelebihan pertama, multifungsi, dapat digunakan pada berbagai aplikasi, termasuk sektor konstruksi, isolasi thermal, dan akustik, otomotif, peredam panas, dan suara dalam kabin, serta industri lain yang membutuhkan penyerap panas dan peredam suara. Kedua, efisiensi energi tinggi. Dengan adanya bahan penyerap panas seperti aerogel, keramik fiber ini sangat efektif dalam mempertahankan suhu konstan, mengurangi kebutuhan energi untuk pemanasan atau pendinginan. Ketiga, daya tahan tinggi. Sifat keramik fiber yang tahan suhu tinggi menjadikannya ideal untuk penggunaan dalam kondisi ekstrim, seperti di ruang mesin atau pembangkit listrik. Keempat, perendaman suara yang efektif. Dengan menambahkan lapisan akustik khusus, keramik fiber ini memiliki daya peredam suara yang sangat baik. Kelemahannya yaitu pertama ada proses produksi yang mahal. Produksi keramik fiber yang melibatkan bahan-bahan khusus dan proses suhu tinggi memerlukan biaya yang tinggi, baik untuk material dan teknologi manufaktur. Kedua, kerentanannya terhadap benturan. Meski tahan terhadap suhu tinggi, keramik fiber tetap memiliki kerentanannya terhadap benturan fisik atau tekanan tajam. Tiga, keterbatasan dalam kekuatan mekanik. Dibandingkan dengan material komposit lainnya, keramik fiber mungkin memiliki batas kekuatan mekanik dalam aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi atau ketahanan terhadap tegangan besar. Keempat, keterbatasan penggunaan untuk suhu yang sangat tinggi. Meski tahan panas, beberapa jenis keramik fiber mungkin memiliki batas maksimal dalam rentang suhu yang mungkin kurang ideal untuk aplikasi suhu ekstrim di atas 1000 derajat Celcius. Dan ini gambar yang saya buat yang sebelah kiri, gambar keramiknya, dan sebelah kanan itu gambar asli saya mencari di Google yang keramik fiber yang sudah terbentuk aslinya seperti ini, yang di dalamnya yang tadi sudah saya jelaskan di proses pembuatan dan bahan material yang digunakan. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.